Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku Anita Tarot, dan kali ini kembali lagi pilih-pilih kartu seperti biasa. Di hadapan kalian ada 3 file kartu ya, di hadapan kalian. Itu tentang, aku kasih judul, apakah dia ingin memanfaatkan kamu. Nah, kalau buat kamu yang merasa dia ingin memanfaatkan kamu dalam segala hal, bisa materi, bisa seksual, atau cuman untuk senang-senang ya, apakah dia ini memanfaatkan kamu saja. Nah, buat kamu yang kepo-kepo tentang judul itu, bisa pilih salah satu file kartu yang aku berikan. Dan nomor satunya tetap berada di kiri ya, 1, 2, 3 ya, ini sudah aku kasih nomor 1, 2, 3. Oke. Dan buat kalian yang ingin berkonsultasi secara pribadi, kalian ingin menanyakan tentang asmara pribadi kalian, atau kalian punya masalah pribadi, atau kalian ingin menanyakan soal karir, keuangan, kalian bisa lihat di bawah judul. Di situ sudah aku taruh syarat-syaratnya, bagaimana caranya berkonsultasi sama aku. Dan bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram ya. Dan buat kalian, aku saranin kalau kalian hanya memikirkan satu orang saja atau satu nama saja, kalau bisa pilih satu file kartu aja, karena di setiap filenya itu berbeda-beda arti dan pembacaannya. Ya, tidak ada pembacaan yang sama di sini. Pasti pengertiannya juga berbeda. Jadi buat kalian, tolong pilih salah satu aja yang menurut intuisi kalian, sesuai dengan judulnya, apakah dia memanfaatkan kamu atau tidak. So, gunakan dari hati yang paling dalam atau intuisi kamu ya. Oke, aku berikan waktu beberapa untuk kamu, selagi kamu memikirkan satu file kartu mana yang mungkin cocok dengan ceritanya kamu. Dan buat kamu juga ya, di sini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share selalu YouTube channel aku ya. Oke. Kamu juga bisa pause ya, kalau misalnya waktunya kamu perlu lama untuk mikir, untuk milih salah satu, kalian bisa pause, bisa berhentikan videonya sebentar dalam waktu memilih. Oke. Kayaknya sudah, ini aku awasin. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama di sini ada pay attention to the red flag. The sign are cautioning you. Oke, pay attention to the red flag. Di sini soal tentang apa ya, kayak ada beberapa hal yang harus kamu benar-benar lihat, tanda-tanda yang benar-benar mungkin sudah terjadi atau sudah bisa kamu, bukan dicium ya, tapi kayak kamu sudah merasakan tanda-tanda bahwasanya ada hal yang mungkin tidak baik di dalam hubungan kamu, antara kamu dan seseorang ini. Tapi mungkin kamu belum bisa melihat lebih jauh tentang tanda-tanda ini. Ataupun biasanya kalau orang sudah terlanjur mencintai atau kebaperan yang hakiki ya, biasanya mereka jadi buta. Sudah diberikan tanda-tanda merah ya, ini namanya tanda merah, bendera merah. Tapi maksudnya itu adalah tanda-tanda yang tidak baik mungkin di dalam hubungan kamu, antara kamu dan dia ini mungkin ada hal yang tidak baik, atau diberikan kayak clue sebenarnya, dan kamu mungkin sudah ngerasa
kalau dia ini memang benar-benar tidak baik contohnya, tapi kamu mungkin masih saja ngeles. Nggak mungkin dia kayak gitu. Jadi masih dijalanin juga, masih dilanjutin juga gitu. Jadi sudah ada tanda-tandanya sebenarnya ya. Apakah tanda-tanda itu baik atau tidak? Di sini ada Seven of Swords, ada Five of Cups, ada Queen of Pentacles, ada Seven of Cups, ada juga Knight of Cups, banyak cupsnya ya. Five of Pentacles, the Chariot, Six of Pentacles, Two of Cups, 12 of Fortune. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Cupsnya itu banyak. Di sini aku ngerasa ada beberapa yang mungkin baru kenalan di sosial media, ada yang juga baru saja ketemu, ya kan, sudah lama kenal tapi mungkin baru ketemuan, baru kenalan, baru dating dan belum tahu lebih jauh tentang orang ini. Atau juga ada beberapa yang sudah lama ya, di Wheel of Fortune di sini sudah lama mengenal seseorang ini, tapi di sini kamu terlalu banget percayanya sama orang ini sehingga gampang banget untuk dia. Di sini ada Knight of Cups. Dia sepertinya sering sekali memberikan janji, atau orang ini kayak kekeh banget untuk deketin kamu, untuk selalu sama kamu atau ngubungin kamu atau menjanjikan kamu ini itu ya. Jadi semakin lama kamu akan semakin mengharapkan sesuatu dari orang ini, yang dimana ekspektasi kamu sudah berlebihan. Tapi di sini ada the Chariot, yang dimana kamu merasa terombang-ambing sama orang ini. Terombang-ambingnya gini, kamu merasa bingung sebenarnya niat dia apa sih gitu. Dibilang serius juga kayaknya nih orang gak bisa diajak serius. Atau dibilang dia mencintai, sudah kadarnya mencintai, tapi kayaknya enggak. Karena apa? Orang ini adalah Seven of Swords. Banyak manipulasi di sini. Banyak hal yang dia tutup-tutupin, atau banyak hal yang selama ini dia manipulasi dari kamu. Karena dia melihat kamu ini adalah orang yang benar-benar mungkin aktif. Ada Queen of Pentacles ya. Mungkin kamu seseorang ini bisa wanita, bisa pria. Mungkin dia ngelihat kamu adalah orang yang benar-benar passionate sekali. Ya, dia sangat tertarik dengan kamu karena something. Dan di sini aku ngerasa orang ini lagi dalam masa-masa down, dalam masa-masa sendiri. Ada yang beberapa lagi kesepian, ada yang beberapa lagi mungkin banyak hutang. Di sini ada Five of Pentacles, lagi masa-masa down hidupnya. Dan dia di sini melihat kamu adalah sebagai seseorang yang aktif, kreatif, orang yang mungkin mampu untuk gimana ya bilangnya ya, kayak mampu memberikan apa yang dia butuhkan gitu ya. Tapi dalam konteks yang mungkin tidak baik di sini karena ada Seven of Swords. Ada niat yang manipulasi. Ibaratnya dia memberikan janji, memberikan harapan dengan kamu, berbicara manis, dia kayak ngejar kamu banget, tapi sebenarnya ada something di balik itu. Dan dia tidak mau kamu tidak melakukan apapun. Yang dia mau satu. Di sini ada Six of Pentacles. Kebanyakan dari kamu, dia ini cuma minta satu sebenarnya. Kamu mau menolong dia dalam keadaan apapun. Bisa dalam bantuan, bisa dalam materi, atau apapun. Dia di sini melihat kamu adalah orang yang bisa untuk diandalkan gitu loh. Six of Pentacles. Tapi hati-hati ketika kamu berhubungan dengan orang ini, kamu meminta take back. Ya, misalnya
um, dia meminta atau ingin kamu menolong dia. Tapi di saat kamu meminta bantuan nih orang, dia akan pergi. Atau mungkin menghindar. Atau mungkin diemin kamu dalam beberapa waktu. Jadi orang ini hati-hati buat kamu. Kamu akan merasa kebingungan. Dia ini sebenarnya niatnya apa? Pasti kamu akan merasa seperti itu. Sebenarnya kembali lagi, di sini ada pay attention to the red flag. Ya, sudah ada tanda-tanda merah. Tanda-tanda yang tidak baik sudah terlihat sebenarnya. Sudah diperlihatkan kepada kamu, cuman kamu masih kayak kebingungan. Kamu ngerti sih sebenarnya kamu dimanfaatin atau kamu hanya untuk kebutuhan dia saja, ya, untuk kepentingannya saja. Kalau tidak, mungkin dia menghindar dari kamu atau pergi dari kamu. Ya, karena ini aku rasa ada sebuah manipulasi. Jadi perasaannya itu hanya dia manipulasi. Ada yang pura-pura sayang, pura-pura ngomong janji, bla bla bla. Tapi itu cuman kayak mengiming-imingkan kamu, sehingga kamu jadi berharap lebih dan berekspektasi lebih terhadap orang ini. Tapi masalahnya orang ini belum bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya dia membutuhkan sesuatu, dia pasti manis banget, ngejar banget sebelum dia dapetin sesuatu dari kamu. Ya, tapi kalau kamu minta sebaliknya, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa karena memang dia nggak mau. Jadi kalau misalnya gini, kamu ngomong, "Kak, aku udah banyak loh ngebantu dia, aku udah banyak berkorban, aku sudah banyak memberikan A, B, C, D ke dia. Pertanyaan saya, siapa yang suruh? Kenapa kamu mau?" Karena orang ini belum tentu bisa take back. Belum bisa memberikan apa yang sudah kamu berikan. Belum tentu loh. Karena ujung-ujungnya aku ngerasa dia akan ngediamin kamu, menghindar, menjauh. Dan di sini ada Five of Cups. Dan kamu merasa lagi-lagi dikecewakan ketika kamu membutuhkan. Emotional needs kamu tuh kayak tidak, apa ya, emotional needs kamu kayak tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat, apa ya, kayak tidak terpuaskan. Rasa senangnya gitu loh. Ya, emotional needs kamu tuh rasa senangnya tuh diperlakukan pasangan tuh nggak ada. Jadi apa yang dia lakukan ibaratnya kayak kamu udah senang banget. Tapi masalahnya dia tidak melakukan apa-apa buat kamu. Jadi di sini mungkin buat kalian pun yang misalnya pacarannya untuk kemana? Aku rasa tidak kemana-mana. Karena dia juga masih bingung dalam hidupnya. Mungkin dia juga dalam masa-masa krisis, dalam masa-masa down, ya, finansial yang buruk mungkin, belum kerja atau gimana. Dan Five of Pentacles ada beberapa juga yang bingung harus ngapain, harus minta tolong sama siapa, dan selalu minta tolongnya ke kamu. Karena dia yang ngerasa seperti aku bilang, Queen of Pentacles. Dia ngerasa kamu adalah orang yang benar-benar bisa diandalkan buat dia dan bisa menolong dia. Jadi hati-hati buat kamu lebih lebih peka lagi terhadap sebuah tanda-tanda yang sebenarnya sudah ditunjukin sama kamu kalau itu tidak baik buat kamu, tapi jangan diterusin. Gitu. Sudah ada tanda-tandanya kamu lihat dan kamu merasakan tanda-tanda itu, tapi tolong jangan diterusin. Hanya karena just cinta, sayang, itu adalah alasan klasik banget. Jadi menurut aku logika dan perasaan itu harus bisa kamu imbangi. Karena di sini aku ngerasa manipulasi soal sesuatu yang dia harapin dari kamu. Intinya apakah dia memanfaatkan kamu? Jelas. Nomor 1 jelas banget. Jadi dia deketin kamu bukan karena ketulusan, tapi karena something. Bisa dalam materi, bisa dalam bantuan ataupun apapun. Dan kalau kamu berekspektasi seriusin orang ini banget,
aku rasa ini adalah orang yang salah yang kamu harapin. Ya, karena kalau kamu terlalu mengharapkan dia juga nggak akan melakukan apapun buat kamu. Oke, itu nomor 1. Kita ke nomor 2. Ya, kita ke nomor 2. Di sini ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Passion, gairah. Ya, lagi semangat-semangatnya, lagi kesemsem ya, lagi suka-sukanya sama nih orang. Tapi apakah dia ini memang tulus, serius, atau bisa diajak berkomitmen? Passion itu tentang gairah sih sebenarnya, tentang ketertarikan ya, masih dalam masa-masa ketertarikan. Kita lihat energinya seperti apa. Ada di Hierophant, Three of Cups, terus Eight of Swords, Eight of Cups, The Sun, ada Temperance, Ten of Wands, Four of Cups, Nine of Pentacles, dan Nine of Swords. Oke. Nih di sini ya. Oke, apakah dia ini bisa serius atau apakah dia cuman memanfaatkan kamu? Nah, di sini ada sebuah hubungan yang aku ngerasa belum terlalu serius. Ya, karena kalau nomor 1 jelas dia hanya ingin memanfaatkan dengan mungkin macari kamu, deketin kamu, atau menjanjikan sesuatu. Tapi kalau ini aku lebih ngeliat orang ini sebenarnya nyamannya sendiri. Sebenarnya mikirnya lebih enak tuh sendiri. Tapi terkadang ada waktu-waktu dimana dia pengen ngerasa diperhatiin. Ada waktu-waktu di mana dia merasa kesepian dan butuh sharing ke orang-orang. Tapi aku nggak ngelihat di sini dia memang serius. Dan di sini ada The Hierophant. Nah, sebenarnya dua-dua antara kamu dan dia itu punya problem. Masing-masing punya problem dalam hidup. Contoh, mungkin dia punya problem dalam keluarganya. Sedangkan kamu punya problem, kamu tidak punya kekasih. Kamu dalam masa-masa kesepian. Nah, deket nih sama dia. Ya kan? Kalian dua-dua orang yang punya problem dalam hidup. Nyaman. Ada passion di sini, ada gairah, ada rasa tertarik satu sama lain. Jadi nyantol. Ya, jadi nyantol, mungkin chat-chatan, komunikasi. Tapi aku tidak merasa dia ini punya niat untuk punya status dengan kamu. Di sini ada Eight of Swords ya. Ada hubungan yang tidak berkembang, stuck di situ. Tidak ada perubahan. Dan salah satu merasa baper, kecewa. Karena apa? Ini hubungan yang hanya untuk mungkin senang-senang untuk komunikasi doang ya. Kan ada tuh ya beberapa orang yang hanya menominasikan seseorang untuk senyum-senyum di chat aja gitu. Tidak kemana-mana. Jadi kayak untuk ya chat-chatan, komunikasi untuk senyum-senyum wae lah. Nah, ada beberapa yang seperti itu. Dan aku ngelihat juga di sini ada Nine of Swords. Seperti orang yang mentok ya. Bisa juga terlalu di sini sepertinya Nine of Swords ini kayak orang yang lagi mencemaskan sesuatu, butuh solusi, butuh pencerahan. Tapi dia mungkin tidak tahu harus
sharingnya kemana, harus berbicara dengan siapa. Dan makanya aku bilang tadi, ini adalah orang yang butuh seseorang juga, tapi dia sebenarnya masih nyamannya sendiri. Sebenarnya dia ingin sendiri, belum ingin punya status yang pasti dengan seseorang. Jadi kalaupun misalnya dia deketin seseorang, itu just untuk apa ya, kayak cuman cerita tentang hidup, tentang masalah, terus juga untuk ya senang-senang, untuk kencan aja. Setelah itu tidak ada status yang pasti gitu, dan tidak ada perkembangan selanjutnya dalam hubungan ini. Dan ada desan, jadi ibaratnya sebuah apa ya, TTM lah ya, bisa dibilang teman tapi mesra, tidak ada status apapun. Di sini ada Eight of Cups. Dan kalau ini berlangsung lama ya, buat kalian yang sudah berlangsung lama untuk kenalan dengan orang ini, mungkin kamu yang akan capek sendiri dan akan meninggalkan hubungan ini. Kamu merasa hubungan ini terlalu membebanin kamu karena tidak sesuai dengan harapannya kamu. Di sini ada Temperance. Sebenarnya kalian berdua sama-sama berusaha untuk bisa berdiri sendiri tanpa pasangan, tapi kalian butuh gimana tuh? Bisa jadi dua-dua ini dua orang yang sama-sama kesepian, tapi mungkin salah satunya belum mau untuk mencoba hubungan yang baru. Kalau TTM aja mungkin oke, tapi kalau untuk hubungan yang punya status, mungkin dia kayak masih belum mau intinya. Belum mau mencoba untuk membuka hati, membuka pintu untuk hubungan yang memang benar-benar ada status. Karena di sini masih stuck poinnya. Ya, masih just begitu-begitu aja, belum ada bertumbuh, belum ada naik ke level yang lebih gitu. Jadi kalau misalnya kalian pun PDKT, ya udah begitu terus. Jangan dianggap lebih. Karena dianya masih nyaman sendiri. Tapi kalau dibilang dia ada nggak sih suka sama kamu, tertarik sama kamu, jelas ada passion di sini. Ada rasa tertarik sama kamu, tapi belum tentu dia ingin menjadikan kamu satu hubungan yang punya status. Karena di sini masih banyak yang harus dia rubah. Mungkin dia dalam posisi yang di sini ada Ten of Wands, banyak yang harus dia rubah. Ya, banyak tekanan, mungkin dia sudah males untuk menjalani yang namanya hubungan asmara. Jadi kalau untuk temen tapi mesra dia oke, tapi kalau untuk punya status kayaknya nanti dulu. Dan aku ngerasa di sini karena kamu kecewa, mungkin terlalu lama deket sama orang ini atau terlalu lama bersama dia, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan apapun dari hubungan ini, kamu ingin meninggalkan sebenarnya. Karena dia pun masih stuck, belum ada membuka jalan untuk membuat status yang pasti gitu. Oke? Apakah dia ingin memanfaatkan kamu? Tidak, sebenarnya tidak ada ingin niat seperti itu, tapi ya hanya untuk sebagai pertemanan saja. Jadi kalau untuk TTM, orang ini cocok buat kamu, tapi kalau kamu mencari orang yang lebih dari itu ya, untuk komitmen, ini bukan orang yang tepat. Oke, bukan berarti dia ingin memanfaatkan kamu, enggak, tapi dia hanya masih ingin sendiri, tapi kadang juga butuh sharing dengan seseorang. Jadi butuh perhatian sesekali, butuh cerita, tapi dia nggak tahu mungkin cerita sama siapa. Jadi mungkin ya itu tadi, butuh teman curhat. Dan akhirnya nyaman sama kamu, tapi belum tentu dia akan menjadikan kamu adalah status yang pasti buat dia gitu. Tergantung sama kamunya. Kamu membutuhkan seseorang yang hanya TTM aja, atau membutuhkan orang yang ke arah komitmen. Kalau ke arah komitmen berarti bukan dia orang yang tepat. Tapi kalau ditanya apakah dia memanfaatkan kamu, jelas enggak ada niat untuk memanfaatin. Cuman dia hanya ingin tertarik, suka, tapi bukan berarti untuk status, untuk hanya TTM aja gitu. Karena dalam orang ini tuh
punya rasa tertarik ya pasti ada, tapi kalau untuk diseriusin dia masih belum mau. Lebih enak sendiri gitu, nggak ribet dia rasa. Mungkin ada beberapa problem yang membuat dia merasa seperti itu. Kayak gitu. Oke, itu nomor 2 ya. Oke, kita ke nomor 3. Di sini ada engagement. Your love life is ascending to a bigger level of commitment. Nah, ini engagement tentang sebuah level komitmen ya. Tentang komitmen, tentang hubungan. Ada yang mungkin beberapa dari kalian punya hubungan dengan suami orang atau istri orang, atau juga buat kalian yang berpacaran yang mungkin tidak suami atau istri orang. Kalian sama-sama single, kalian sama-sama belum menikah, tapi kalian berpasangan. Mungkin ada pemikiran untuk ke arah naik level, untuk sebuah pernikahan mungkin ya. Kita lihat bagaimana energinya. The Magician, Seven of Pentacles, Ten of Swords, ada Justice, Queen of Cups, The Hangman, Five of Wands, Three of Swords, The Lover, Ten of Cups. Oke. Ini untuk yang ini dulu ya. Untuk kalian yang berhubungan dengan, beberapa dari kalian yang berhubungan dengan suami atau istri orang. Nah, ini untuk yang pacaran dengan suami atau istri orang dulu. Nanti yang belum menikah sama sekali nanti aku bacain juga. Oke, ini ada Ten of Cups. Untuk yang punya pasangan yang sudah married, kalau kamu punya pacar yang sudah menikah, apalagi dia sudah punya anak contohnya, mungkin saja hubungan ini terjadi dilandaskan karena ketidaktahuan oleh pasangannya, suaminya dia atau istrinya dia ya. Dan mungkin pertemuan ini juga mungkin tidak disengaja dan melibatkan perasaan kamu yang begitu dalam mungkin dengan orang ini. Dan di sini ada Queen of Cups. Kamu memendam perasaan yang begitu dalam sehingga kamu merasa ini harus diakhirin kalau tidak ada perkembangan, kalau tidak menghasilkan apapun. Ada The Magician. Kamu di sini ada Seven of Pentacles juga. Sebenarnya kamu sudah menunggu waktu terlalu lama untuk pasangan kamu yang sudah berkeluarga ini. Sebenarnya juga kamu nggak bisa berbuat apa-apa karena di sini ada The Hangman. Pasrah sebenarnya. Apapun yang terjadi, walaupun aku ngelihat di sini ada beberapa pendapat yang tidak sesuai aku merasa, dan itu cukup membuat kamu sakit hati di dalam hubungan. Kamu berusaha meninggalkan, tapi masih ada bekas sakit itu. Kenapa? Karena di sini kamu mengharapkan seseorang yang sudah berkeluarga untuk membuat sebuah keputusan kepada kamu. Tapi masalahnya di sini orang ini tidak bisa membuat keputusan itu. Artinya apa? Di sini harus kamu yang membuat keputusan. Kamu yang berani meninggalkan hubungan ini atau tetap stay. Tapi aku ngerasa di sini hubungannya ngegantung. Kamu nggak berani meninggalkan, dan pasangan kamu juga ingin dua-duanya, ingin istrinya dan juga ingin kamu. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang terlarang kalau saya bilang. Dan buat kamu yang ingin lebih, ya, buat kamu yang ingin, soalnya di sini ada bigger level komitmen. Kamu mengharapkan level
naik level gitu loh. Kamu nggak peduli mau dia punya suami atau punya istri, yang penting kamu memikirkan hubungan ini harus naik level. Mungkin kamu minta untuk dinikahi juga, atau minta hal yang lebih, tapi pasangan kamu tidak bisa untuk itu. Karena jelas dia sudah punya istri dan punya anak contohnya. Jadi buat kamu yang merasakan hal seperti ini, hubungan ini kayak gak ada arah, ya harusnya dari awal kamu merasakan resiko itu. Jangan saat ini kamu baru ngeluh. Awalnya ya, harusnya dari awal kamu sudah memikirkan resikonya. Karena ya gak ada arah kemana-mana, dia sudah punya keluarga gitu. Jadi di sini diminta kalau dia tidak bisa memberikan keputusan, hubungan ini memang berakhir, kamu yang mengakhiri, kamu yang let go, kamu yang pergi. Jangan stuck di situ. Jadi di sini ada justice, kamu harus berani memutuskan sesuatu. Jangan ngerasa sulit. Di sini ada Ten of Swords, kamu ngerasa sulit untuk membuat keputusan, berani untuk ninggalin seseorang yang mungkin kamu rasa terlalu lama nih untuk level yang selanjutnya. Karena aku rasa tidak akan ada perkembangan, tidak akan ada naik level kemana-mana. Cukup hanya sampai seperti ini saja gitu. Mau kamu usahain, ada The Magician, mau bagaimanapun cara kamu dalam menanti, percuma. Ujung-ujungnya pasti akan finish, karena tidak ada tujuan kemana-mana, karena dia sudah punya istri atau punya anak kayak gitu ya. Nah, buat kalian yang pasangannya sama-sama belum menikah, kalian pacaran atau punya pasangan lah ya, punya seseorang ataupun yang PDKT bisa, tapi belum pernah menikah. Ya, buat kalian yang berpacaran saat ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang membuat kalian sangat sulit untuk mempertahankan hubungan. Kenapa? Kamu mengharapkan hubungan ini bisa naik level, bisa menikah dengan dia, bisa menikah dengan pacar kamu. Tapi aku ngerasa entah dua-duanya sudah cukup lama mungkin nabung atau mengumpulkan uang atau menunggu kapan sebenarnya tabungan itu bisa cukup untuk ke arah merit, dan kamu ngerasa nggak bisa apapun, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan aku ngerasa antara kamu dan dia ini selalu kayak semakin lama kalian berhubungan akan semakin terus-terusan berantem. Karena tidak ada hal yang pasti untuk merit. Kamu pengennya menikah dengan orang ini, tapi mungkin sangat sulit untuk bisa benar-benar membuat keputusan kita merit bulan ini gitu misalnya. Jadi kayak itu terlalu sangat-sangat sulit buat kalian berdua. Dan kamu ngerasa dia kayak nggak ada respect apapun, kayak tidak ada usaha untuk ke arah sana. Jadi kayak kamu cuman merasa ini cuman aku aja nih yang mengharapkan kayak gini. Ada yang seperti itu. Jadi kayak ngerasa pasangannya kayak nggak niat untuk menikah apa gimana sih gitu. Dan itu membuat kamu cukup sakit ya. Kamu ingin meninggalkan tapi masih stay di dalam hubungan itu. Masih stay di dalam hubungan yang tidak pasti. Mau menikah tapi mungkin tabungan belum cukup, uang juga masih butuh A, B, C, D, banyak yang harus diselesaikan. Dan itu cukup sulit untuk mempertahankan hubungan ini karena kamu pengen banget. Kalau bisa disegerakan kenapa tidak? Kamu ngerasa seperti itu karena umur kamu sudah cukup misalnya. Tapi di sini ada The Hangman, akhirnya apa? Kamu tetap tinggal, hati kamu tetap tinggal di dalam hubungan itu sendiri. Walaupun misalnya ujung-ujungnya putus, nanti nyambung lagi, putus sambung. Jadi kayak gitu doang. Semakin lama hubungan ini akan berjalan, kalian akan semakin berdebat yang banyak.
Five of Wands, sudah banyak perdebatan di antara kalian. Tapi tetap aja tidak ada kepastian untuk menikah. Kapan menikahnya belum ada hal yang pasti di sini. Kamu masih nunggu terus. Ya, jadi intinya engagement ini adalah sebuah penantian kamu yang berpasangan, mungkin yang belum menikah sama sekali. Kalian punya pasangan, sama-sama belum menikah. Ini adalah masa-masa dimana penantian untuk kepastian untuk menikah. Tapi yang dimana untuk kepastian itu sendiri belum ada kabarnya, belum ada titik terangnya, dan membuat kalian selalu bertengkar gitu, dan membuat hubungan ini sulit dipertahankan. Jadi kayak putus nyambung. Kalau misalnya pun baikan, nanti pasti ngomongin soal pernikahan, ujung-ujungnya berdebat, berantem kayak begitu ya. Oke, udah ketiga file kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.